Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Kalanya apa kabarnya hari ini? Jawabnya Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Tetap semangat ya belajar daring. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita melafazkan basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak bunda, kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2, subtema 3, tema G tentang perkembangan teknologi komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama, menemukan gagasan pokok dalam teks, yang kedua, menandai bangun datar, yang ketiga, menjelaskan cara menjaga keselamatan diri di kolam berenang, dan yang terakhir, menjelaskan isi tentang teknologi komunikasi. Yuk simak materinya anak-anak bunda. Nina mempunyai keluarga yang tinggalnya berjauhan. Meskipun berjauhan, komunikasi antar keluarga tetap terjaga. Nah, berkomunikasi adalah salah satu berinteraksi dengan orang lain. Dahulu, komunikasi dapat dilakukan dengan orang yang berdekatan. Namun, kini teknologi komunikasi semakin berkembang. Nah, komunikasi dapat dilakukan tidak terbatas jarak dan komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu bisa secara tertulis dan tidak tertulis. Misalnya nih contohnya di gambar ada Nina bisa menelpon, terus bisa menulis surat, bisa video call, terus bisa lewat email atau WA dan lain-lain. Apalagi di masa pandemi saat ini ya anak-anak bunda, perkembangan teknologi komunikasi sangat bisa kita pakai, yaitu bisa berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau saudara yang jaraknya jauh dari kita. Nenek Nina tinggal di desa. Nenek seringkali mengirimkan surat kepada Nina. Nah, surat adalah salah satu cara untuk berkomunikasi secara tertulis. Sejak dulu, surat menyurat mengalami perkembangan hingga saat ini atau hingga sekarang. Nah, coba anak-anak bunda kita baca dulu teks tentang perkembangan komunikasi tulisan pada halaman 65 dan 66. Paragraf adalah bagian dari wacana atau karangan yang mengandung ide pokok. Biasanya paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan mendukung ide pokok. Sedangkan pengertian ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga biasanya juga dikenal dengan gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Coba anak-anak bunda perhatikan paragraf keempat pada halaman 66. Nah, di situ kalimat utamanya adalah pengiriman pos makin berkembang seiring dengan perkembangan alat transportasi. Nah, yang tadi itu merupakan kalimat utama pada paragraf keempat, sedangkan ide pokoknya adalah perkembangan sistem pengiriman surat. Baik anak-anak bunda, nanti dilanjutkan ya untuk mengisi kalimat utama dan ide pokok pada halaman 66. Baik anak-anak bunda, kita lanjutkan ya. Nah, Nina membalas surat nenek. Ia menulis surat pada kertas surat. Perhatikan coba kertas surat Nina. Bagian tepi surat Nina itu dihiasi motif yang indah. Motif hias tersebut termasuk motif dekoratif. Coba kita ingat kembali ya, motif dekoratif itu biasanya dibuat untuk permukaan benda menjadi lebih indah. Terus unsur-unsurnya apa aja ya? Ya, benar sekali. Unsurnya itu terdiri dari garis, bidang, dan warna. Oke anak-anak bunda. Nah, di halaman 67 kita akan membahas tentang keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi yang membatasi bangun datar. Nah, jumlah panjang keempat tepian kertas tersebut adalah keliling kertas.
Sekarang coba kita tebalkan garis yang merupakan keliling bangun datar pada 3 bangun datar di halaman 68. Coba kita tebalkan garis putus-putus yang merupakan keliling bangun datar pada 3 bangun datar di halaman 68. Coba anak-anak Bunda perhatikan pada halaman 69. Nah, di sana ada gambar penyelam yang mengisyaratkan jempol dan telunjuk yang membentuk huruf O. Nah, itu biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan aman terkendali. Selain ketika menyelam, pasti juga ada isyarat yang harus kita sepakati ketika di kolam berenang agar bisa tetap menjaga keselamatan. Yuk kita simak coba apa saja rambu-rambu peringatannya. Bahasa isyarat merupakan salah satu cara berkomunikasi. Bahasa isyarat termasuk salah satu cara berkomunikasi secara tradisional. Nah, biasanya bahasa isyarat ini sudah sejak lama manusia itu mengenalnya dengan berbagai jenis alat untuk digunakan berkomunikasi. Nah, alat apa saja ya yang digunakan orang pada zaman dahulu untuk berkomunikasi? Bagaimana perkembangan alat komunikasi hingga sampai saat ini? Terus apa aja sih manfaat bagi manusia? Nah, kita coba cari pengetahuannya atau nambah pengetahuan dengan baca teks perkembangan alat komunikasi suara pada halaman 70 dan 71. Silakan dibaca ya. Ayo anak-anak Bunda, jangan lupa kerjakan latihan pada halaman 66 tadi, terus halaman 68 nomor 2, dan halaman 72 nomor 1. Bunda mengutip hadis riwayat Bukhari Muslim tentang keutamaan menjaga silaturahmi yang bunyinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.